Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi pada materi yang pertama pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Intan Handayani, NIM 19170510033. Rekan saya, Luh Putu Sri Purnama Dewi 19170511180 dan Gede Ronan Arvinando Soekarma 19170522239. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, akuntansi sebagai penghasil informasi, kedua, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi, 3. Jenis-jenis laporan keuangan, 4. Skema karakteristik pelaporan keuangan, dan yang terakhir, postulat, konsep, dan prinsip akuntansi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi sebagai penghasil informasi. Akuntansi sebagai penghasil informasi merupakan proses pengukuran, pengidentifikasian, serta pelaporan informasi ekonomi yang menimbulkan kemungkinan adanya penilaian serta pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Di bawah ini merupakan peranan akuntansi sebagai penghasil informasi. Yang pertama yaitu menyediakan laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan sebagai informasi aset perusahaan modal, kewajiban, atau hutang, serta informasi keuntungan atau kerugian suatu perusahaan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Informasi akuntansi menyediakan data posisi keuangan perusahaan. Manajemen dapat mengelola bisnis dengan melihat data piutang atas hutang yang ditagih tersebut. Yang ketiga, penanaman modal. Badan usaha membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Modal bisa diperoleh dari kreditor. Kreditor memerlukan informasi akuntansi untuk melihat kinerja suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu audit dan pajak. Setiap tahun perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan hasil laporan keuangan kepada pemerintah untuk kepentingan pajak. Jadi, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi yaitu yang pertama manajer. Manajer membutuhkan informasi akuntansi untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi pencapaian perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua, investor. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk sebuah organisasi menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan dengan tujuan agar mendapatkan hasil. Yang ketiga, kreditor. Kreditor sangat membutuhkan data akuntansi karena kreditor berkepentingan untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Yang keempat, instansi pemerintah. Ini sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dari informasi keuangan suatu organisasi pemerintah akan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kelima yaitu organisasi nirlaba. Meski organisasi nirlaba bertujuan tidak untuk mencari laba, organisasi ini masih sangat memerlukan informasi keuangan untuk tujuan penyusunan anggaran. Yang terakhir yaitu pemakai lainnya. Informasi akuntansi juga sangat diperlukan organisasi lainnya seperti organisasi buruh yang memerlukan informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan uji, tunjangan-tunjangan, serta mengetahui kemajuan perusahaan di mana mereka bekerja. Baik, perkenalkan, nama saya Niwayan Intan Handayani, NIM 19170510033. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi selanjutnya mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Berdasarkan PSAK, jenis laporan keuangan yang pertama yaitu neraca. Neraca adalah daftar sistematis yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang biasa dibuat pada akhir tahun. Daftar ini tergolong sistematis karena neraca disusun berdasarkan urutan tertentu. Melalui neraca bisa diketahui jumlah kekayaan perusahaan, kemampuan perusahaan membayar kewajiban, dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Kemudian yang kedua itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar tentang pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu sehingga laba yang diperoleh dan rugi yang dialami bisa diketahui. Kemudian yang ketiga yaitu laporan perubahan modal.
Laporan ini menunjukkan perubahan modal untuk periode tertentu, yaitu 6 bulan atau 1 tahun. Melalui laporan perubahan modal bisa diketahui berbagai penyebab perubahan modal selama periode tertentu. Kemudian yang keempat yaitu laporan arus kas. Jenis laporan keuangan ini biasa digunakan untuk para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih, perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas pada masa mendatang. Kemudian yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan penting yang sering kali dilupakan kebanyakan orang. Hal ini termasuk persyaratan wajib, yaitu perusahaan harus mengungkapkan semua informasi yang penting bagi laporan keuangan dan membantu pengguna untuk memiliki pemahaman yang lebih baik. Baik, materi selanjutnya mengenai skema karakteristik pelaporan keuangan. Seperti yang disajikan pada gambar, terdapat kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual ini terdiri dari kebutuhan, pengembangan, dan juga gambaran umum. Pada kerangka konseptual, ada 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, yaitu yang menggambarkan tujuan dasar. Tingkat kedua, menggambarkan konsep dasar, seperti karakteristik kualitatif dan juga unsur dasar. Kemudian pada tingkat ketiga, yaitu ada pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Dan juga terdapat asumsi dasar, prinsip dasar, serta kendala dan ringkasan struktur pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif. Pada karakteristik kualitatif, ada beberapa karakter yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama mudah dipahami. Suatu informasi baru bisa dikatakan bermanfaat untuk penerimanya jika bisa dipahami dengan benar. Agar laporan keuangan bisa dipahami dengan benar, maka pengguna dianggap sudah mempunyai pengetahuan yang memadai. Kemudian yang selanjutnya yaitu relevan. Informasi laporan keuangan yang bermanfaat adalah laporan keuangan yang relevan untuk para penerima ataupun pengguna dalam hal pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas yang relevan bila dapat dipengaruhi oleh pemakai dalam hal mengambil keputusan dengan cara membantu mengevaluasi kegiatan di masa lalu, masa kini ataupun masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu materialitas. Materialitas adalah suatu tolak ukur apakah suatu informasi bisa dianggap relevan atau tidak. Suatu informasi akan dianggap materialitas ataupun signifikan jika suatu kesalahan, salah penyajian atau salah mencantumkan informasi bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pada pengguna informasi laporan keuangan atau dengan kata lain mampu menyesatkan proses pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat yaitu keandalan. Bila terjadi suatu penundaan yang tidak semestinya di dalam laporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan pun akan menghasilkan kehilangan tingkat relevansinya. Pihak manajemen kemudian kemungkinan besar harus mampu menyeimbangkan manfaat relatif antara suatu laporan yang tepat waktu dan juga ketentuan informasi yang memang andal. Pihak penyedia informasi yang tepat waktu akan mampu meningkatkan keandalan informasi. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mohon izin perkenalkan, nama saya Gudarno Arvianus Karma dengan NIM 1917 05 12 39. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membahas tentang postulat, konsep, dan prinsip akuntansi. Baik, yang pertama itu definisi, postulat, konsep, dan juga prinsip akuntansi. Nah, pendekatan baru untuk perkembangan prinsip akuntansi tidak dimaksudkan untuk membentuk badan baru, organisasi penelitian baru dengan AICPA. Organisasi ini atau komite ini mengusulkan pendekatan dedukatif sebagai dasar akuntansi. Postulat didefinisikan sebagai asumsi dasar yang tidak bisa diverifikasi. Sedangkan prinsip didefinisikan sebagai aturan-aturan yang dapat diuji secara empiris melalui melalui undang-undang dan sebagai pendekatan umum yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran peristiwa akuntansi. Konsep itu diistilahkan sebagai ide generik umum dari suatu instansi tertentu dan bukan bagian dari perumusan teori formal. Baik, selanjutnya itu saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar yang melandasi heuristical costing. Nah,
konsep itu merupakan hasil dari suatu proses mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan fenomena dan persepsi. Nah, konsep ini kemudian akan dijabarkan menjadi yang pertama ada postulat, itu sebagai asumsi dasar mengenai lingkungan bisnis, ada going concern of continuity, ada time period, ada accounting entity, dan monetary unit. Baik, selanjutnya, nah yang terakhir saya akan membahas tentang aplikasi postulat, konsep, dan prinsip akuntansi dalam praktek akuntansi. Nah, di dalam aplikasi ini saya ada yang pertama saya akan bahas adalah tentang teori ekuitas akuntansi. Nah, teori ini hubungannya perusahaan dengan pemilik dalam rekening ekuitas pemilik. Nah, teori deduktif tentunya telah berusaha untuk menggambarkan hubungan ini dan berguna untuk menafsirkan hak tidak legal dan kepentingan dalam ekuitas pemilik rekening, serta dalam menemukan komponen-komponen tertentu dari sebuah laba. Setelah itu yang kedua ada teori proprietari. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa pemilik dan perusahaan yang hampir identik dan aset dimiliki pemilik perusahaan itu wajib bagi perusahaan dan juga pemilik, dan kepemilikan itu berekuitas terhutang pada pemilik. Nah, selanjutnya ada teori ekuitas. Nah, teori ekuitas ini adalah teori kepemilikan dan yang menyebabkan perkembangan teori entitas. Nah, perusahaan dan pemilik adalah dua hal yang sangat yang terpisah. Namun demikian, akun ekuitasnya dari seorang pemilik ini tidak mewakili kepentingan mereka sebagai pemilik, tapi hanya klaim mereka sebagai pemegang suatu saham. Selanjutnya ada teori residual akun. Nah, teori ini termasuk teori variasi dari kedua teori yang tadi saya sebutkan, yaitu teori proprietari dan juga teori entitas, di mana pemegang saham biasanya adalah pengambil risiko utama dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada teori dana. Teori dana ini hanyalah sekelompok aktiva dan kewajiban yang terkait, di mana sekelompok aktiva dan kewajiban ini ditunjukkan untuk tujuan yang memungkinkan ia atau mungkin tidak menghasilkan suatu pendapatan. Nah, yang terakhir ada teori komandan. Teori komandan ini adalah sinonim dari suatu manajemen. Nah, di mana teori komandan ini mungkin dipandang sebagai akuntansi manajemen daripada akuntansi keuangan. Akan tetapi seorang manajer dalam peran fidusianya itu harus mengubah sudut pandangnya kepada teori komandan ini dan juga kepada investor. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.